supaya bisa datang ke saya itu seperti apa? Contohnya ya lebih diarahkan kalau misalkan Kamu ngomong dong. kalau keluhan atau pun permasalahan itu biasanya dikait-kaitkan dengan ilmu hitam, santet gitu. Walaupun Jadi, itu benar atau tidaknya, pokoknya dikait-kaitkan saja. ya maupun sakitnya parah ringan maupun masalahnya apapun itu pokoknya harus dikait-kaitkan Sama. dengan ilmu hitam atau santet. Oke. Baik, dan langsung saja saya panggil ini bintang tamu saya yang akan didampingi oleh pengacaranya ya. Iya. Ini dia Yunita dan Chris. Chris. Oh iya, selamat datang. Selamat datang, Yunita. Apa kabar? Apa kabar? Silakan. Silakan duduk. Oke, Bos tepuk mulai tangan mana lagi dong. Nggak mesti disuruh. Iya. Langsung ketika sesuatu yang Masa udah berapa tahun masih disuruh? Kadang-kadang ini kalau minta pizza 2 loyang, 2 loyang. Mending pizza 2 loyang. Maaf ya, biasa. Hari ini nggak ada Kalau jam pizza. sore-sore gini suka ngangon bebek. Oke, Anakannya dong. kalau tadi kita sempat melihat ya, kalau saya sih sudah cukup mengerti ya ketika saya membawakan acara infotainment tuh, dan terus saya melihat ada penuturan dari Mbak Yunita sendiri, ya bentuk kesaksian dari Mbak Yunita sendiri akan perlakuan yang tidak wajar dari UGB. UGB. Nah, justru awalnya saya pengen tanya terlebih dahulu, pertama kali masuk ke bekerja, Karyawan, di tempat- menjadi karyawan. tempat UGB itu kapan, Mbak? Pertama masuk itu 2009, Mei 2009 Mei 2009. 2009. sampai November 2013. Mbak bekerja sebagai apa di sana? Administrasi. Administrasi. Oh, jadi administrasi di sana itu Mbak yang pegang ya? Iya. Udah kayak Oke. kantor ya? Emang sebenarnya berapa sih tarif untuk berobat di sana, Mbak? Di sana ditarifkan macam-macam ya, beda-beda. Jadi dari 5 juta 500. Boleh lebih keras lagi, Mbak? 5 Agak juta. keras dikit. 5 5 juta. juta. 5 juta. 5 juta itu sampai penyakit ratusan apa? juta. Itu 5 juta biasanya sih tergantung dari ini ya, apa? Dilihat dulu ya, kalau misalkan mau ditarifkan itu biasanya ditanya dulu latar belakang dari pasien itu. Jadi sekiranya mampu biasanya tarifnya lebih besar lagi, gitu, lebih mahal lagi. Oh, jadi bukan tergantung penyakitnya tapi tergantung perekonomiannya. Iya, betul. Jadi Oke. kalau orang mau berobat ditanya dulu nih, kerjaannya apa Iya, gitu, baru detailnya. ditanya penyakitnya apa. Betul, latar Jadi belakangnya. diteropong Mbak. bukan Latar penyakitnya, belakang jadi dulu. status sosialnya. Oh. Oke. Nah, Mbak, yang katanya di sana juga saya sempat dengar juga kan sebenarnya tidak dipungut biaya. Ya, semampunya saja, itu benar atau enggak sih? Seikhlasnya, katanya Seikhlasnya. begitu. Sebenarnya ada 2 pilihan pengobatan ya, cuma lebih diarahkan ke yang pribadi. Kalau yang pribadi ini kan memang ada tarifnya, ada biayanya. Jadi lebih diarahkan ke yang pribadi kebanyakan. Oh, tapi banyak kalau yang pribadi. Banyak yang berminat. Satu hari penghasilan dari Bapak UGB itu berapa, Pak? Kalau penghasilan, ditanya penghasilan memang ada target ya. Jadi targetnya itu harus 100 juta. 1 bulan? 100 juta. Satu Satu bulan. hari, per Satu hari. hari? Dan itu ada beberapa cabang, jadi nggak cuma di Jakarta aja, jadi ada beberapa cabang di luar kota. Di luar kota ada berapa cabang, Mbak? Ada beberapa sih, ada Solo, Jogja, Bali, Bandung. Yang pengobatannya tidak langsung ke UGB, tapi memang ada beberapa ahlinya. Ada beberapa ahlinya. Tapi kalau untuk UGB sendiri itu biasanya seminggu sekali. Pernah nggak UGB itu meminta kepada Mbak Yunita untuk dalam arti kalimat bahwa kamu dalam sebulan harus mendapat sekian ratus juta misalkan. Targetnya. Targetnya itu harus segini gitu. Pernah nggak Kalau terungkap? biasanya gitu? per harinya. Per Yang hari? Lebih ditekankan per harinya. Apa kata-kata UGB itu gimana? Ya lebih ditekankan aja selalu harus dapat target pasien banyak karena kan sumber pendapatan dari Padepokan itu kan dari pasien ya. Oke. Nah, cara mendapat targetnya seperti apa, Mbak? Ya caranya UGB itu kan ada tayangan iklan sama tayangan TV juga di beberapa stasiun televisi, dan itu kan dicantumkan juga nomor hotline. Nah, kebanyakan calon pasien itu kan juga berminat biasanya nelpon. Nah, kalau misalkan nelpon itu di follow up sama karyawan, dan itu tuh diarahkan, dirayu-rayu lah. Bahasanya UGB memang harus dirayu gitu kan. Ya sempat disuruh ditakut-takuti juga kayak gitu kan. Oke, bentuk UGB sendiri meminta untuk ayo takut-takutin pasien supaya bisa datang ke saya itu seperti apa? Contohnya ya lebih diarahkan kalau misalkan Kamu ngomong dong. kalau keluhan atau pun permasalahan itu biasanya dikait-kaitkan dengan ilmu hitam, santet gitu.
Walaupun Jadi- itu benar atau tidaknya, pokoknya dikait-kaitkan saja. Ya, maupun sakitnya parah, ringan, maupun masalahnya apapun itu, pokoknya harus dikait-kaitkan Sama. dengan ilmu hitam atau santet. Oke, tapi Mbak sadar nggak pada saat Mbak bekerja di sana itu ya memang sebenarnya ini sudah tidak beres. Kalau awal saya masuk ke sana sih, saya belum, karena kan belum Belum begitu, paham ya, belum memahami jadi ya. belum begitu paham gitu kan. Saya sempat resign, tapi saya ikut lagi karena kan juga saya waktu itu belum mengetahui ya karakter aslinya UGB dan pengobatannya seperti apa gitu. Tapi lama-lama akhirnya saya tahu gitu kan, karena kan seharian saya yang di sana juga gitu kan, dan saya juga mengetahui karakter aslinya seperti itu. Itu di rumahnya atau di kliniknya, Mbak? Terpisah dengan rumahnya atau memang jadi satu? Terpisah dengan rumah, cuma terkadang pindah-pindah. Nah, kalau karakter aslinya maksudnya kayak gimana? Karakter aslinya. Karakter aslinya UGB itu temperamental. Temperamental. Ya. Contohnya misalnya kayak Mbak ada kesalahan, dia melempar apa gitu begitu. Iya, jadi kalau misalkan nggak dapet target Iya. pendapatan ataupun pasien itu sedikit ya, biasanya ya UGB nggak segan-segan untuk ngancam, terus mau nganiaya, terus ngeluarin kata-kata kasar. Bentuk ancaman yang diberikan UGB itu seperti apa, Mbak? Ya seperti mau dibakar lah, mau disantet lah, mau dipindahin semua penyakit ke badan, termasuknya ke badan saya lah. Terus ya mau siram air keras lah, ya Oh, semacam ini- itu. Ini kalau kita berpikir dari sisi psikologis, setiap orang kan berbeda-beda ya. Ketika orang mendalami satu ilmu itu kadang-kadang punya keanehan, sisi keanehan tersendiri. Menurut Mbak Yunita sendiri, ketika diancam atau itu menurut Mbak Yunita, dia ini memang hanya gertak samba aja atau memang Melakukan. berani melakukan ke arah sana atau seperti apa? Atau dia punya satu Kalau untuk mengancam itu biasanya kan mengancam mau nganiaya seperti itu, tapi dengan bahasa yang lain lah, mau diperlakukan kasar gitu kan intinya. Ya itu memang diperlakukan kasar gitu. Seperti ya saya pernah dilempar dengan kursi, kena lutut Dilempar kiri kursi? saya, iya. Terus pernah Itu dilempar. gara-gara apa, Mbak? Itu gara-garanya waktu itu ribut sama Puput kan. Gara-garanya waktu itu ribut sama Puput. Sama istrinya. Jadi karyawan juga yang kena gitu kan. Jadi selain itu ya memang orangnya temperamental. Terus Mbak Yunita lihat di VT apa tadi disebutkan bahwa disuruh memukul diri sendiri dengan Pakai koran, yang dikasih sudah sama dia. Jadi disiapkan. saya ambil, saya pukul diri saya sendiri, disuruh sama dia. Terus kalau saya belum sakit ya suruh ulangi lagi sampai saya merasa Itu sakit. dikarenakan apa, Mbak? Target. Hanya target atau Ya pokoknya intinya ya target itu Target, dia. gitu. Paling sering ya Oke. kalau nggak target ya itu. Tapi Mbak Mas waktu Kris, jadi ini karyawan tanggapan- dia nginap di situ pulang. Mes, jadi ada Mes. beberapa rumah kan UGB, jadi saya tinggalin di mes di salah Di satu mes. rumahnya gitu. Oke, sekarang saya mau tanya Mas Kris, ini melihat permasalahan yang sekarang terjadi, dari pihak Mas Kris sendiri melakukan tindakan seperti apa, Mas? Terkait kasus UGB ini kan ada dua masalah. Ya. Yang pertama masalah dugaan penipuan Ya. yang Guntur Bumi lakukan dalam yang berkedok praktik pengobatan. Ya. 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 Di mana sudah jelas unsur penipuannya, seseorang datang apapun penyakitnya, apapun keluhannya, penyakitnya santet. Kena santet dari orang, ya. Itu satu. Yang kedua, semua orang keluar benda-benda aneh, ya, seperti ulat, beling, jarum, pocong-pocongan, itu Silet. semua keluar dari tubuh pasien yang berbeda-beda, tetapi itu semua sudah disiapkan di rumah. Oke, saya mau nanya, disiapkan di rumah itu Mbak Yunita tahu bagaimana UGB mempersiapkan itu? Saya tahu. Tahu. Jadi dia punya propertinya sendiri. Jadi ada propertinya sudah disiapkan. Apa aja properti yang sudah disiapkan? Jadi ada tulang ayam, duri ikan, ada yang katanya pasir kuburan kata UGB ya, tapi itu ternyata jinten hitam yang masih butiran, terus ada kepiting rajungan, ada serangga, kecoa yang sudah dipotong. Ini bahan-bahan kimia lain ada nggak bahan-bahan kimia? Biasanya ada tuh misalnya taruh di air berupa jadi darah misalnya gitu, itu ada. Kalau itu enggak. Enggak. Jadi dia dalam bentuk dia benda. Benda, Karena dia kan sebuah posisinya benda. seolah-olah diguna-guna ya. Ada Banyak pocong-pocongan, hewan ya. jenglot, Oke, kayak gitu. tapi perasaan Mbak Yunita pada saat itu ngerasa nggak sih kalau ini sebuah pembohongan gitu? Nah, Di batin Maksudnya melihat kecilnya properti waktu berarti itu. kan setelah melihat itu semua properti sudah ada kan berarti sudah merasa kalau itu bohong kan? Iya kan? Ketika saya lihat barang-barang itu ya? itu, terus Baru. saya juga berkomunikasi juga sama pasien-pasien, saya tanya gitu. Jadi nggak jauh beda apa yang keluar benda-benda aneh dari tubuh mereka gitu kan. Ya Oh. dari situ ya saya Baru mulai curiga. Iya. Oh. Oke, yang mengetahui semua ini detailnya dari karyawan UGB ini siapa? siapa aja tuh selain Mbak tuh? Ya, ada beberapa karyawan kita nggak sebutin dulu sekarang Oke. karena masih proses di penyidikan. proses. Nah, iya. Oh, Yang pasti semua karyawan di situ
yang terlibat karena pada saat Guntur Bumi melakukan pengobatan itu kan di ruangan. Di ruangan itu ada berapa orang ya? Nah, pasti orang-orang itu yang paling paham. Nah, Yunita ini dia termasuk karyawan yang nakal, yang kadang-kadang dia suka lihat, suka masuk. Nah, keingintahuannya itulah yang membuat Yunita jadi paham sekali. Ditambah dia bisa komunikasi dengan pasien. Pasien yang dia langsung curiga. Loh, kok begitu? Ditanya sama Yunita, itu keluar apa aja dari bahan? Ya keluar barang-barang yang sudah disiapkan. Nah, dari situ Yunita Seperti apa yang dilihat oleh tergerak. Yunita. Iya, betul. Oke, Jadi di sempat situ- Yunita katanya berbulan-bulan sembunyi, kenapa nih alasannya tuh? Ya, jadi gini. Setelah resign dari Nah, jadi gini, UGB. Yunita Dari ini UGB. sempat masuk Hah? dan sempat resign. Nah, tuh ngumpet sebulan. Nah, lebih resign gitu. akhirnya masuk lagi. Nah, setelah dia masuk lagi ada dugaan penganiayaan Juni 2013 sampai November 2013. Nah, dari situ November 2013 Yunita kabur. Ya, Yun ya, coba cerita aja kaburnya Kabur gimana? Kabur. Itu dikarenakan apa, Mbak? Motivasinya waktu itu berpikir kabur itu karena apa? Kabur, Ya, nggak ada ya kabar. aku sih berpikir untuk kabur itu karena ya aku merasa udah nggak tahan dengan perlakuannya selama saya masih di sana, perlakuan kasar, sering dikata-katai kasar, dicaci maki. Tidak mencoba untuk resign yang kedua kali gitu secara baik-baik bicara dengan UGB? Sudah Karena- saya Karena merasa ketidaknyamanan itu ya. iya. Oh, Yang pasti Yunita sangat takut untuk lakukan itu. oh gitu. Iya. Penekanan. Iya. Motivasinya itu. Jadi waktu kabur itu kan Mbak Yunita sempat tidak mau ditemui dan susah sekali untuk menemui Mbak Yunita itu yang akhirnya berpikirnya baru bersembunyi. Kenapa waktu itu memilih untuk bersembunyi tidak untuk open aja gitu? Jelaskan aja, Jelaskan aja. Bapak aja. Jadi gini, dia kabur kan karena setiap apa yang Yunita lakukan, bahkan dia untuk beli makanan di luar aja itu diawasi, Diawasi. dijaga, bahkan diantar. Nah, dari situ dia takut untuk bilang baik-baik. Itu yang ngawasin nganter tuh siapa tuh? Karyawannya Guntur Bumi juga ya, Ada security. security-nya. Oh, bukan, pertanyaannya pas setelah kabur. Oh, sendiri dia ke keluarga. Jadi pada saat dia kabur, dia pulang ke keluarga. ke keluarga. Keluarga sampaikan sudah lebih baik jangan ke rumah dulu, karena kan itu terus dicari. Dipantau. Dipantau. Nah, Yunita ini berani menyuarakan kebenaran ini pada saat melihat korban sekian banyak. Ya. Jadi Sehingga sudah dia mulai harus merasa ada backup. ya Ya. dia harus membuka karena dia juga nggak mau, dia khawatir bahwa korban semakin banyak lagi dan dia pikir Guntur Bumi berpikir tidak akan ada yang berani dengan dia gitu. Nah, ini yang menjadi Oke. alasan dia. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Ada.